untuk bisa bicara. Maksud saya di sini, bagaimana kalau kita tambah persyaratan untuk masuk ke Nias ini melalui pelabuhan Sibolga, karena ini yang paling banyak. Kalau dari Singkil sebenarnya itu hanya mobil aja, tidak ada penumpang. Demikian juga yang dari Purbayo atau dari Padang. Jadi kami sarankan kita perketat aja di pelabuhan Sibolganya dengan cara yang bisa masuk ke Pulau Nias hanya melalui swab test, surat keterangan swab test. Jadi kita tidak terima yang namanya rapid test. Ini saran kami. Nah, kita harus kerjasama dengan Sibolga, karena selama ini kesan Sibolga ini tidak peduli, pemeriksaan di Sibolga ini tidak peduli, karena dia pikir lebih cepat penumpang ini keluar dari Sibolga pulang ke Pulau Nias lebih baik bagi dia. Nah, kalau ini bisa diperketat di Sibolganya, saya kira penumpang akan dengan cepat nanti informasi ini beredar. Rata-rata yang orang naik dari Sibolga ke Nias itu orang mana? Dari Ratu Perapat, dari Pekanbaru, orang Nias yang pulang kampung gitu. Kalau dia menunggu swab dari orang Nias nggak bisa pulang ke Nias, gimana dia? Ya kalau ada pembatasan sementara, saya kira tidak masalah seperti yang lalu, Pak. Nanti beritahu, nanti saya komunikasi juga Bapak Wali Kota Sibolga. Kira kalau memang sudah ada sosialisasi mengenai ketatnya pintu masuk ke Nias di Sibolga, saya kira masyarakat akan menahan diri untuk pulang ke rumah seperti yang lalu-lalu. Cuma selama ini karena ada kesan pembiaran, bahkan kalau ini bisa saya buktikan karena saya sering pulang ke Dapil beberapa waktu yang lalu naik kapal, itu loh saja tanpa ada rapid test. Ada oknum-oknum di sana yang dalam tanda kutip sengaja melakukan itu. Termasuk di kapal itu sendiri, kalau gugus tugas datang ke sana itu tidak memenuhi protokol kapal-kapal penyeberangan itu. Tidak di kamar mandi, di tempat-tempat di atas itu tidak ada cuci tangan, tidak ada, semuanya serba bebas di atas kapal. Ya, saya setuju lah ya, itu yang terbaik. Nanti Bapak Bupati, Bapak Wali Kota tolong sosialisasi untuk keluarganya. Ini dalam waktu 14 hari. Tentunya disaksikan Gubernur Sumatera Utara. Isolasi sendiri, ambil, siapkan, dan dirawat. Yang terakhir, untuk penyiapan pemakaman yang saat ini masih tarik-menarik dalam persoalan rakyat di sana. Harus ada keputusan dari Satgas yang dipimpin oleh Kolonel Gabriel dan wakilnya adalah letkol itu apa? AKBP Siregar. Oke? Terima kasih.
Pak, ini menjadi kendala dunia sebenarnya apa nih? Yang menjadi kendala ada beberapa hal. Yang pertama, kita itu kekurangan APD untuk tenaga kesehatan kita, sehingga itulah sebabnya terpapar 33 orang tenaga kesehatan kita. 4 dokter, sisanya perawat dan bidan. Yang juga alat rapid test. Alat rapid test kita terbatas. Nah, terus apalagi catering, alat untuk swab. Catering itu kita sudah nggak punya lagi. Tinggal beberapa hari ini stoknya. Jadi artinya kalau ada yang mau di swab hasil reaktif sudah nggak bisa lagi kita. Jadi artinya itu kita hanya gunakan karena keterbatasan alat catering itu hanya untuk yang berat, yang sudah bergejala. Nah, tapi sebenarnya kan yang sudah reaktif itu dari hasil rapid test wajib itu harus di swab untuk memastikan positif COVID atau tidak. Itu kesulitan kita di sana. Kalau alat kita punya, tapi persoalannya ini adalah ya alat pendukung, yaitu catering. Nah, juga rapid test kita butuh masih banyak karena itu masyarakat ini misalnya terpapar 1 orang di kantor saya, contoh. Nah, jadi kebetulan di sana itu ada 35 orang. Harus saya rapid test semua itu untuk memastikan tertular enggak dari yang 1 orang ini, karena 1 kantor kan bisa udah kotak. Nah, jadi itu gunanya rapid test itu kita butuh banyak. Itulah yang saya sampaikan ke Pak Gubernur tadi. Kalau tenaga kesehatan oke lah, itu kami bisa atur-atur. Tapi alat ini yang kami butuh. Sampai saya pun sudah komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Tapi sama juga, itu tunggu impor katanya. Kondisi kekurangan itu berapa lama? Kondisi yang Bapak jelaskan itu berapa lama? Sudah seminggu ini. Sudah seminggu ini kondisi seperti ini. Jadi kita sengaja sisain swab yang untuk catering ini hanya kita pakai untuk yang sudah bergejala. Nah, yang sudah bergejala. Jadi kalau yang tidak bergejala tapi padahal hasil rapidnya itu reaktif, itu nggak bisa kita swab. Alat swabnya ada, tapi cateringnya nggak ada. Pak, tadi kan ini udah ada MOU begitu ya Pak dengan berapa 5 kabupaten kota di Nias. Terus untuk kesiapan di Nias sendiri seperti apa? Tadi kan harus menyiapkan ruang isolasi, harus pekuburan juga dan yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Ya, saya rasa itu kita tetap berupaya untuk itu. Tetap berupaya untuk itu, baik ruang isolasi maupun juga tempat pemakaman oleh masing-masing kabupaten kota. Akan tetapi yang jadi pergumulan kita sekarang yaitu bagaimana alat ini bisa kita penuhi, karena masih banyak berkeliaran di luar yang sudah direpit tapi reaktif, masih berkeliaran di luar, ini yang membahayakan. Nah, lalu kenapa mereka itu tidak mau diswab? Karena nggak ada alat tadi. Itu persoalannya. Jadi sehingga sulitlah kita. Ya, tapi apa yang kita sudah tanda tangan dengan Pak Gubernur, ya tetap kita ya laksanakan, tidak lanjuti itu. Ya, akan tetapi ya kita perlu kerjasama. Provinsi juga itu harus yang membantu kami gitu loh. Oke, ya. Baik. Kita baru menyaksikan penandatanganan MOU oleh Gubernur Sumatera Utara bersama dengan Bupati dan Wali Kota Pulau Nias terkait pembatasan orang yang mau datang berkunjung ke Nias. Ada beberapa solusi tadi yang sudah dibuat, antara lain seluruh penumpang yang masuk ke Pulau Nias melalui pesawat dan kapal akan diperiksa dengan metode swab PCR. Jadi tidak boleh ada penumpang
yang datang ke Nias tanpa memiliki swab PCR, baik di pelabuhan Soli maupun di pelabuhan Bandara Udara Minaka, demikian juga di pelabuhan di Nias Selatan maupun di Nias Barat ataupun di Nias Utara pelabuhan. Jadi mari kepada seluruh masyarakat Nias untuk mematuhi protokol ini untuk menjaga Pulau Nias segera sembuh dari COVID-19. Ini akan berlaku mulai hari Senin yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk masyarakat yang ada di luar Pulau Nias untuk dapat menahan diri pulang sementara waktu di Pulau Nias. Kita doakan semua tim yang dikerahkan oleh Gubernur Sumatera Utara bersama dengan pemerintah di Pulau Nias dapat melaksanakan tugasnya dan juga para tenaga medis ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Yahobu, salam sehat.